Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana ya Pak Jokowi sampai rela mengorbankan uang operasionalnya itu untuk memberikan bansos kepada masyarakat. Ya dari dulu lah Pak Jokowi dari kota Solo juga kalau dari rumah berangkat ke kantor itu teman-teman dengar ceritanya itu sambil mampir-mampir bagi-bagikan buku, bagi-bagikan beras. Jadi sembari beliau bekerja, beliau tuh terus menyantuni masyarakat dengan bantuan-bantuan. Jadi benar-benar jos ya teman-teman. Nah, kita akan simak, kita akan dengarkan bagaimana videonya. Yuk, kita tonton dulu bareng-bareng. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus atau lagi, setiap anggaran dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Ya bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Dulu saya pilih Pak Jokowi bukan karena partainya. Jadi kalau ada yang bilang tanpa bla 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 Jokowi bukan siapa-siapa, ya saya kasih kebalikannya aja. Tanpa Jokowi si bla bla bukan siapa-siapa. Apa saya pilih Jokowi? Yang pertama karena kepribadiannya, kedua karena kinerjanya, ketiga karena kepintarannya, kecerdasannya, strateginya. Wih gila. Kita ini butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, karena hidup ini adalah masalah. Harusnya ya bisa bersyukur ya punya Pak Jokowi yang bisa menaikkan nama, yang bisa membuat reputasi satu partai itu menjadi menggigit, menjadi dicintai. Jujur ya, dari dulu tidak pernah memilih partai dari manapun. Belum ada satu partai yang benar-benar membuat saya itu jatuh cinta. Belum ada sampai saat ini. Tapi saya senang ya dengan gayanya Pak Jokowi ketika dia tahu sendirilah ya, direndahkan seperti itu di depan khalayak banyak. Dia tetap santun, dia tetap tenang, dan dia tidak berbicara apapun. Dan kita bersyukur ya dengan harapan baru sekarang kemunculannya Prabowo dan Gibran, yang tadinya saya sempat galau memilih siapa yang akan menjadi calon presiden. Belum ada yang cocok di hati saya untuk bisa meneruskan kerjanya Pak Jokowi. Saya dukung Prabowo dan Gibran. Ya, caturnya Pak Jokowi ini memang nggak kebaca ya teman-teman. Beliau nggak marah-marah, tapi beliau tunjukkan gitu ya teman-teman. Beliau perkuat gitu akar rumput pendukungnya, sudah menang total. Tidak ada sukses story seperti Pak Jokowi ini ya. Memang saya sepakat ya, luar biasa ya. Dia buktikan ya teman-teman bahwa Pak Jokowi itu punya value ya teman-teman, bahwa dia punya kontribusi terhadap PDI. Bukan semata-mata PDI lalu dia jadi presiden, enggak, itu karena faktor dia juga saling berkontribusi, simbiosis mutualisme. Itu yang ingin saya yakin ditekankan Pak Jokowi untuk menghancurkan kesombongan daripada partainya ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dibilang masih sedih nggak Pak Jokowi pensiun? Masih. Ketika saya kehilangan suami saya diambil oleh Allah, nggak nangis saya. Saya ini orangnya nggak pernah nangis. Mau sesedih apapun hidup saya ada problem di kantor itu nggak pernah saya nangis. Memang kehidupan saya begini, ya sudah, terima saja. Saya ditinggalkan orang tua sendirian di Jakarta, nangis enggak. Saya jalani hidup, saya cari duit. Tapi Pak Jokowi pensiun, saya nggak bisa nggak nangis. Sampai detik ini saya nangis terus. Ini sudah hari keberapa? Karena Pak Jokowi itu pengaruhnya tuh buat dunia, buat Indonesia, buat dunia, pengaruhnya itu. Hari ke-11 ya. Kalau dibilang lebay terserah lah. Anak-anak bahkan bilangnya ini sinetron.
Pura-pura nangis. Ini jangan-jangan nangis karena kehilangan bansos. Kalian tidak merasakan apa yang kami rasakan. Kehilangan seorang Jokowi. Artinya kita kehilangan pegangan, kehilangan sosok yang selama 10 tahun ini membuat kehidupan kita damai. Kita akan kehilangan itu. Suasana itu akan hilang. Itu yang ada dalam benak saya. Mohon maaf kalau saya jarang bikin VT. Saya belum bisa bikin VT, gak kuat. Nggak pantas Jokowi untuk memimpin negeri ini. Nggak pantas, tapi udah duduk Pak Jokowi 10 tahun. Kami buat. Pantasnya rasa kami. Ya Allah. Berdoalah ya. Jauhkanlah kami ini dari godaan setan yang ada di hati kami gitulah ya. Jangan terus nyalakan presiden itu. Iya. Lihat sendiri, Indonesia bisa melihat anaknya sendiri dibuat wakil presiden. Kenapa rupanya? Ya, heran aku nengok lihat. Semuanya salah. Pak Prabowo kalian bilang terlalu tua, Gibran kalian bilang terlalu muda. Itu muda dengan tua tidak ada kaitannya jadi pemimpin, Ibu. Hah? Malahan kalau menurut saya tua muda itu sejoin. Yang tua mengajar yang muda. Seperti sekarang kan banyak tamatan SMA yang mampu orang tuanya cuma sekolahkan itu sampai SMA. Itulah seperti kami. Mana tahu bisa diusahakan Pak Prabowo dengan Gibran. Pak Prabowo mengarahkan Gibran. Ini kita buat pekerjaan SMA kita. Ini kita buat pekerjaan dengan S1 kita. Mana tahu Ibu. Hah? Jangan asal ngoceh Ibu. Astagfirullah Bu. Andainya pun pilihan Ibu itu menang Bu, rasa kami diam. Nggak mungkin kami teriak-teriak, pasti kami mengikut haluan. Mungkin rezeki bapak-bapak itu yang menang. Pak Jokowi pintar, Pak Jokowi cerdik, menunjukkan level kapasitas beliau sebagai politisi yang pintar memainkan strategi. Besar kemungkinan beliau tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada capres-capres tertentu. Tetapi, kata Profesor Kuncoro Ningrat, kata Profesor Benedict Anderson, Japanese leadership style itu penuh dengan simbol. Pak Jokowi tidak perlu Bang menyampaikan kalimat verbal, dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata, kling. Cukup dengan senyuman. Lingkaran sel-sel kekuatan politik di sekitarnya bisa menerjemahkan kemana sebenarnya arah preferensi politik Pak Jokowi. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya, Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Ya itu ya teman-teman, bagaimana kecerdasan Pak Jokowi ya teman-teman dalam berhubungan dengan orang lain. Pak Jokowi ini ahli strategi ya teman-teman. Saya suka banget kalau Pak Jokowi ini pidato lalu menjelaskan kondisi di luar negeri. Ini menurut saya sangat bijaksana. Karena apa? Untuk mengetahui posisi kita, saya pernah dengar kalimat seperti itu. Kita harus lihat kondisi di luar, yaitu yang dilakukan Pak Jokowi, berkaca dari luar negeri kondisinya bagaimana. Kita jadi tahu kita ini kondisinya di bagaimana sih, ya. Dengan mengetahui kondisi luar negeri, kita jadi tahu bahwa oh kondisi kita ini jauh lebih baik. Ada perbandingan, ada cermin, yaitu kondisi orang lain, kondisi di luar negeri untuk mengetahui kondisi kita dengan jernih, dengan baik. Itu yang selalu diingatkan Pak Jokowi kan.
luar negeri atau Eropa, Amerika, dunia itu sedang perang, jalur distribusi sedang terganggu, bla bla bla, dijelasin semua sama Pak Jokowi gitu. Lalu dengan itu semua dia mengambil kebijakan yang sangat hati-hati. Sangat salut bagaimana Pak Jokowi menangani COVID, teman-teman. Dengan hati-hati, bahkan konon Pak Jokowi cerita sebulan dia itu semedi, ya dalam arti tanda kutip, ya terus mungkin memikirkan ini gimana gitu ya teman-teman. Dan apakah lockdown total semua tidak ada aktivitas tapi ekonomi akan hancur seperti negara lain, tapi ditemukanlah alternatifnya, jalan tengahnya, yaitu PSBB. Wah, ini diakui dunia loh teman-teman. Kita bisa saja kondisinya itu lebih buruk, tapi faktanya kondisi kita jauh lebih baik. Tentu tidak terhindarkan korban, tetapi itu diakui dunia jauh-jauh lebih baik. Itulah solusi jalan tengah, solusi alternatif dari kebijaksanaan Pak Jokowi dan tentu timnya yang membantu mengkalkulasi semuanya ya teman-teman. Itu kalau pendapat saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.